Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mengaji, mari kita wasilah pada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, pengarang kitab. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati Usman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ada sebuah hadis diterangkan di dalam kitab Durratun Nasihin. Ini saya bacakan. Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Jadi gini, surga itu bisa memasukkan 4 golongan. Jadi orang yang melakukan 4 golongan tadi insya Allah bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, taliyil Qur'ani, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, nanti pada hari kiamat Al-Quran ini turun bisa mensyafaati orang yang membaca Al-Quran tadi. Contoh gini, membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah turun untuk mensyafaati orang yang membaca Al-Fatihah pada hari kiamat. Orang membaca surat Al-Baqarah, maka surat Al-Baqarah turun untuk menyafaati orang yang membaca Al-Quran tadi. Orang yang membaca surat An-Nisa, surat An-Nisa turun untuk menyafaati orang yang membaca Al-Quran tadi. Bukan berarti Al-Baqarah itu sapi. Sapi turun menyafaati orang yang baca Al-Quran. Bukan berarti itu. Surat An-Nisa perempuan turun untuk menyafaati orang yang membaca Al-Quran tadi. Bukan berarti itu. Jadi Al-Quran ini nama surat, bukan nama perempuan. Ini surat, bukan nama sapi. Ini betapa sucinya Al-Quran. Al-Quran itu bukan makhluk, tapi wahyu. Kata siapa Al-Quran itu makhluk? Kalau makhluk itu bisa hancur. Kalau Al-Quran sampai ila yaumil qiyamah pun tidak bisa hancur. Ini karena Al-Quran ini adalah wahyu Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan suci, maka orang yang membaca Al-Quran wajib wudhu. Kalau tidak wudhu memegang Al-Quran maka haram, berarti dia berdosa. Ini betapa pentingnya, betapa sucinya Al-Quran. Al-Quran di sini diturunkan Allah secara berangsur-angsur, tujuannya supaya Nabi Muhammad bisa menghafal. Contoh surat Iqra. Iqra ini diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diulang oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad menirukan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian hafalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Yang kedua,
Al-Quran diturunkan ini setiap ada kejadian. Contoh surat Al-Lahab yang berbunyi Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini diturunkan karena Nabi Muhammad mengajak pamannya yang bernama Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab ini tidak mau untuk memeluk agama Islam, malah melecehkan Nabi Muhammad, bilang seperti ini, Taban laka, ciloko kamu Muhammad. Padahal Nabi Muhammad ini mengajak dalam hal kebaikan untuk memeluk agama Islam. Kemudian turunlah surat Al-Lahab. Yang kedua, tadi kan 4 golongan, ini yang kedua. Wahafidil lisan, orang yang menjaga lisan. Betapa pentingnya lisan untuk dijaga dalam hal kebaikan. Umpama saja kalau tidak dijaga dalam hal kebaikan, maka akan menimbulkan maksiat. Karena lisan ini adalah sumbernya maksiat. Bisa dendam, ya karena lisan. Bisa benci-membenci, ya karena lisan. Bisa adu domba, ya karena lisan. Karena apa? Karena imannya manusia ini tidak ingat kepada Allah, kemudian terganggulah oleh setan atau iblis mengganggu di dalam hati. Dulu ada ulama besar pada zaman itu setelah Nabi Muhammad. Ada ulama tidur dalam masjid, kemudian juru kuncinya membuka pintu. Ditanya, ya rojul, kenapa kamu kok tidur-tiduran? Dijawab oleh ulama tadi, karena saya menjaga lisan. Bayangkan, umpama saya tidak tidur, pasti lisan saya akan bergoyang-goyang untuk membicarakan orang atau membicarakan kelemahan orang. Kemudian juru kuncinya terdiam dan tertunduk patuh, karena bisa menimbulkan maksiat. Sumber dari maksiat itu adalah lisan. Ada tetangganya beli motor, pasti bicara tetangganya yang lain. Ada tetangganya punya istri cantik, bahinol, semok, pasti tetangganya berbicara tentang kelemahan orang yang punya istri cantik bahinol tadi. Itu pasti. Makanya kita disuruh untuk menjaga lisan supaya lisan kita ini tidak bercampur aduk dengan setan. Yang ketiga, wamud imil jian, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Betapa laparnya orang di jembatan, betapa laparnya orang di bawah jembatan. Sedangkan kita bisa makan 1 hari 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan 4 kali, bahkan 5 kali. Makanya kita disuruh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mensyukuri itu dengan melihat bawahnya kita, bukan melihat atasnya. Kalau melihat atasnya, kapan kita syukur? Melihat bawahlah. Orang itu 1 hari makan cuma 2 kali, sedangkan kita 3 kali, bahkan 10 kali. ini ya. Dulu itu ada cerita Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sehabis isya dia keliling kampung. Tujuannya untuk mengeliling kampung itu siapa yang tidak bisa makan,
Dia keliling kampung, kemudian ada rumah yang berbisik-bisik. Terdengarlah oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab ini mendengarkan, berbincang-bincang. Ternyata di situ ada seorang ibu dan seorang anak putri. Seorang ibu ini mempunyai 1 gelas susu. Dalam keadaan itu lapar semua, mau diminumkan anaknya yang perempuan. Maka anaknya perempuan bilang seperti ini, Bu, bagaimana besok ibu menjual kalau tidak ada susu? Bagaimana besok kita bisa memakan nasi kalau tidak ada susu? Kemudian ibunya terdiam. Kemudian Umar bin Khattab langsung menyuruh pasukannya untuk menyuruh kepada pasukan tadi ke rumahnya si ibu sama si anak, memberikan beras, memberikan apa-apa saja. Ini adalah seorang pemimpin, bukan pemimpin sekarang. Kalau pemimpin sekarang, kalau tidak makan 2 kali aja repot. Repot, tidak memikirkan orang lain. Yang keempat, fasoimina fi syahri Ramadana. Orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Betapa sucinya bulan Ramadan kalau kita dibuat untuk hal-hal dalam kebaikan. Betapa nikmatnya makan di bulan Ramadan ketika kita berbuka, mendengarkan suara adzan Allahu Akbar, maka bergegaslah untuk berbuka. Itu nikmat sekali, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 golongan yang bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang terjadi. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW sudah menerangkan sangat detail dan jelas kepada kita semua. Maka tirukanlah. Kalau tidak bisa menirukan, kita berusaha setidaknya kita berbuat dalam hal kebaikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.